Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Pada semester ini di SMA Negeri 1 Kepung, kalian bertemu dengan saya, Pak Hariza, pada mata pelajaran Seni Budaya. Untuk kalian yang belum pernah bertemu dengan saya perkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Hariza Lutfi Fauzi. Di SMA Negeri 1 Kepung, saya mengampu mata pelajaran Seni Budaya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi atau ada kesulitan ketika kalian belajar, kalian bisa menghubungi Pak Reza di nomor berikut ini. Terkait dengan mata pelajaran seni, berkali-kali saya sampaikan jangan takut untuk belajar seni. Belajar seni itu kalian tidak harus pandai menggambar, tidak harus pandai bermain musik, tidak harus pandai menari, tapi kalian harus paham apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam seni, sehingga kalian bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita menjadi lebih berwarna dan lebih bermakna. Untuk materi dalam pelajaran seni budaya di kelas 8, kita akan mempelajari tentang 3 hal pokok. Yang pertama yaitu tentang gambar model, yang kedua tentang gambar ilustrasi, dan yang ketiga tentang seni musik. 3 materi pokok ini akan kita pelajari dalam semester 1. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada semester ini, kalian bisa coba mencari tentang 3 materi pokok itu tadi di Google. Kalian bisa browsing, kalian bisa baca-baca terlebih dahulu tentang materi tersebut. Untuk pemaparan materi lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sebelum itu, coba kalian lihat satu video berikut ini untuk memberi motivasi kepada diri kalian supaya lebih semangat untuk belajar di rumah. Ada satu hal yang selalu kita lakukan dari kita kecil sampai kita tua nanti, yaitu belajar. Kegiatan belajar selalu kita lakukan setiap hari, entah itu di rumah, di sekolah, di luar rumah, di jalanan, dimanapun itu kita akan selalu belajar. Belajar juga tidak harus mengenai ilmu-ilmu yang kita dapat dari buku-buku ataupun dari bacaan-bacaan. Belajar juga bisa kita dapat dari lingkungan kita, dari kegiatan yang kita lakukan, dari kesibukan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan dengan belajar. Pada kesempatan kali ini, Pak Reza akan memberikan tips tentang bagaimana cara belajar yang baik yang bisa kalian lakukan pada kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ada 5 tips yang bisa kalian lakukan ketika kalian akan memulai untuk belajar. Tips yang pertama, bangun mindset atau cara berpikir yang benar. Ketika kalian akan belajar, bangun di dalam pikiran kalian untuk bisa menerima semua pembelajaran dengan baik. Bayangkan kalian ini seperti gelas yang kosong yang belum diisi air, atau seperti spons yang siap untuk menyerap air. Jangan biasakan sebelum kita belajar, belum kita sudah antipati, atau kita sudah apatis, atau kita sudah bilang, saya sudah bisa, saya tidak butuh belajar. Jangan seperti itu. Mari kita bangun pikiran kita sebelum belajar. Saya siap untuk menerima kegiatan pembelajaran, saya siap untuk mempelajari sesuatu yang baru sehingga itu bermanfaat bagi diri saya. Tips yang kedua, kalian harus belajar dari guru yang benar. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian ingin belajar memasak, nah kalian juga harus belajar ke orang yang pandai memasak. Jangan belajar memasak kepada montir atau belajar berenang kepada orang yang tidak bisa berenang. Kalian harus bisa menemukan orang yang tepat untuk kalian belajar. Ketika kalian sudah menemukan orang yang tepat dan orang yang benar, kalian akan dapat menyerap ilmu dengan lebih baik dan lebih efisien. Tips yang ketiga yaitu kita harus tahu waktu yang benar untuk belajar. Dalam melakukan kegiatan apapun pasti kita dibatasi oleh waktu. Nah, dalam belajar juga seperti itu.
kita harus tahu waktu yang tepat untuk kita belajar. Misalnya ketika kita belajar selama 2 jam atau 3 jam dan kita sudah lelah, maka kita juga harus beristirahat terlebih dahulu. Atau ketika 30 menit kita sudah lelah, ya kita harus beristirahat terlebih dahulu. Ketika sudah cukup dan tenaga sudah terkumpul, baru kita mulai untuk belajar lagi. Jangan sepanjang hari, sepanjang waktu kita habiskan untuk belajar. Nah, kita harus tahu kapan waktunya istirahat dan kapan waktunya untuk belajar. Tips yang keempat yaitu cara belajar yang benar. Kita harus mengetahui cara mana yang paling benar atau yang paling tepat untuk kita pakai dalam belajar. Secara garis besar ada 3 tipe orang dalam belajar. Yang pertama yaitu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga yaitu kinestetik. Untuk kelompok visual, orang-orang yang kategori ini biasanya mudah untuk belajar ketika ada wujudnya atau ada bentuknya atau melalui gambar-gambar. Nah, orang jadi lebih mudah belajar ketika ada wujudnya, ada gambarnya. Ini adalah tipe orang yang pertama, yaitu masuk dalam kategori visual. Tipe kelompok yang kedua yaitu auditory. Tipe kelompok yang kedua ini lebih mudah belajar ketika ada suara atau ada audio. Tipe kelompok yang kedua ini lebih mudah belajar misalnya dengan sambil mendengarkan musik. Tipe kelompok yang ketiga yaitu kinestetik. Tipe kelompok yang ini lebih mudah belajar ketika dicontohkan atau diperagakan, misalnya oleh tutor, oleh guru, atau oleh orang lain. Nah, kalian harus mencari kalian termasuk ke dalam tipe yang mana, tipe visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mengetahui 3 kelompok tipe ini, nanti kalian akan tahu kalian lebih cocok memakai cara belajar yang mana. Tips yang kelima yaitu lingkungan yang benar. Ketika kita akan mulai untuk belajar, kita juga harus tahu lingkungan mana yang tepat untuk kita belajar. Orang-orang juga bermacam-macam memilih lingkungan yang tepat untuk belajar. Ada yang suka belajar dengan lingkungan yang tenang, ada yang suka belajar dengan lingkungan yang ramai, misalnya dengan mendengarkan musik, atau ada orang yang suka belajar sendirian, ada orang yang suka belajar berkelompok, dan yang lainnya. Nah, kalian juga harus tahu kalian itu lebih suka, lebih cocok belajar di lingkungan yang mana, yang tenang, yang dengan musik sendiri, berkelompok, atau yang lainnya. Coba kalian cari, kalian pelajari itu kalian lebih cocok belajar di lingkungan yang mana. Nah, itu tadi 5 tips yang bisa Pak Reza berikan ke kalian untuk memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada tahun ini kalian harus belajar sendiri, kalian harus menggali informasi sendiri. Tips yang pertama tadi yaitu mindset yang benar. Tips yang kedua, guru yang benar. Tips yang ketiga, waktu yang benar. Tips yang keempat, cara yang benar. Tips yang kelima, lingkungan yang benar. Itu tadi tips yang bisa Pak Reza berikan untuk kalian coba untuk mengawali proses pembelajaran pada semester ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.